Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dengan NIM 289-20535 semester 3 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SEMM. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu makalah dari mata kuliah sosial media. Di sini makalahnya sudah lengkap, mulai dari kata pengantar, lalu ada daftar isi. Nanti kita akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, ada latar belakang sosial media, lalu ada tujuan penulisan, lalu di bab 2 ada landasan teori. Yang kita bahas di bab 2 itu ada hukum dan etika sosial media, lalu ada efektivitas sosial media, lalu ada manajemen program sosial media. Lalu di bab 3 pembahasan, kita akan bahas mengenai aspek hukum di sosial media dan analisa evaluasi sosial media. Lalu di bab 4 ada penutup, kesimpulan, dan saran-saran, lalu ada daftar pustaka. Baik, di sini ada pendahuluan bab 1, ada latar belakang. Di era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Dengan semakin majunya internet, maka media sosial pun ikut berkembang pesat. Di sini, media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat webpage pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan komunikasi. Jadi, media sosial ini sangat penting ya kawan-kawan. Lalu di sini ada tujuan penulisan, yaitu tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan seperti hukum dan etika sosial media, efektivitas sosial media, manajemen program sosial media, aspek hukum di sosial media, analisa dan evaluasi sosial media, merencanakan manajemen pengalih-dayaan, serta untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sosial media. Lanjut kita ke bab 2 landasan teori. Di sini 2.1 ada hukum dan etika sosial media. Secara acuan hukum, dalam bertransaksi informasi dan elektronik, maka diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Di sini ada beberapa penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi. Di antaranya yang pertama ada menyebarkan berita bohong atau sara atau menciptakan kebencian. Lalu ada upload foto tidak senonoh. Lalu ada berbagi foto korban kecelakaan atau korban perang atau orang meninggal. Terus ada berbagi foto korban perang, ada berbagi foto anak kecil merokok, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada tips media sosial dengan bijak. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa kita berinteraksi. Lalu yang kedua, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun sosial media yang tidak dikenali. Yang ketiga, meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetaplah menjunjung etika. Yang keempat, jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan. Yang kelima, pastikan postingan yang akan diupload di media sosial tidak terkait unsur sara. Lalu yang keenam, tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi yang palsu ataupun hoax. Lalu yang ketujuh, jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial. Dan yang kedelapan, gunakan jaringan media sosial dengan bijak. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di sini juga ada beberapa hal yang penting dalam menggunakan jejaring sosial. Yang pertama di sini ada etika dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga, periksa kebenaran berita. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Lalu di 2.2, di sini kita akan membahas mengenai efektivitas sosial media. Efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital.
Di era yang serba digital seperti saat ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum dan digunakan oleh banyak orang. Jika dulu sosial media ada untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, maka kini keberadaan sosial media perlahan sudah mengalami perubahan fungsi. Tidak hanya untuk berkomunikasi, kini media sosial juga digunakan untuk media promosi dan atau branding sebuah bisnis. Lalu di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital. Yang pertama, target market. Yang kedua, konten. Dan yang ketiga, algoritma sosial media. Di sini ada tahapan untuk mengelola sosial media dalam bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengetahui minat target market. Yang ketiga, pilih sosial media yang digunakan. Yang keempat, membuat perencanaan konten. Dan kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Lalu di sini 2.3 ada manajemen program sosial media. Nah, pada intinya, sosial media management adalah penggunaan berbagai tools, software, maupun layanan yang mampu membantu para pembisnis dalam membagikan konten bisnisnya di media sosial. Di sini ada pentingnya sosial media management. Sebagian besar pembisnis masih belum banyak menyadari betapa pentingnya sosial media management. Padahal tujuan utama dari adanya ini adalah untuk mempresentasikan bisnis lewat sosial media. Lalu di sini ada manfaat apabila kita bisa memanfaatkan sosial media management dengan baik. Yang pertama, mampu meningkatkan brand awareness. Yang kedua, sebagai media promosi, informasi, dan berita yang praktis. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, memperkenalkan perusahaan secara luas. Yang kelima, menunjukkan kualitas dan jati diri perusahaan. Kita masuk ke bab 3 pembahasan. 3.1 di sini ada aspek hukum di sosial media. Media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau MKM dalam memasarkan produknya. Di sini ada 4 aspek hukum saat menggunakan media sosial untuk berbisnis. Yang pertama, perlu diperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pasal 20 yang mengatur tentang larangan mengunggah dokumen elektronik yang melanggar asusila. Yang kedua, perlu diperhatikan adalah Undang-Undang ITE pasal 28 yang mengatur tentang berita hoaks ataupun berita bohong. Yang ketiga, harus diperhatikan adalah hak cipta. Kita harus berhati-hati saat mengunggah konten yang mengandung hak cipta orang lain. Yang keempat, perlindungan konsumen. Jangan sampai membuat konten yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Lalu di sini 3.2 ada analisa dan evaluasi sosial media. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran menurut John M. Eccles dan Hasan Sadli 1983. Lalu menurut Sotheby-Labem dan kawan-kawan mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Oke, di sini ada contoh dari social media analytics tools. Yang pertama ada Google Analytics. Di sini ada gambarnya ya. Google Analytics mempermudah Anda untuk melacak statistik rujukan dan lalu lintas ke situs Anda dari halaman media sosial Anda. Alamat ini secara jelas menunjukkan berapa banyak kunjungan yang diterima situs Anda dari masing-masing jaring sosial Anda. Yang kedua ada Iconosquare. Di sini ada gambarnya. Alat ini khusus untuk Instagram. Ini menonjol karena di samping analisis foto dan video normal Anda, ini memberi Anda wawasan ke Instagram Stories. Dengan rencana tingkat yang lebih tinggi, Anda juga bisa mendapatkan analisis influencer. Lalu yang ketiga ada SumAll. Di sini ada gambarnya ya. SumAll adalah alat yang brilian untuk menganalisis dan melacak kinerja Anda di rumput media sosial. Dengan daftar aplikasi terhubung yang mengejutkan, SumAll memberi Anda analisis waktu yang nyata dari perubahan dan pembaruan harian dari minggu ke minggu di Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, dan akun media sosial lainnya. Lalu yang keempat ada Facebook Insight. Bisa dilihat ya teman-teman. Untuk Facebook, memiliki alat analitik yang kuat dan gratis, Facebook Insight, yang memungkinkan Anda mengukur kinerja halaman bisnis Anda dengan mudah. Oke. Lalu di sini ada bab 4, penutup, ada kesimpulan dan saran.
Jadi kesimpulannya di sini, media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Jadi kita harus pandai dalam bermedia sosial, banyak dampak dan ancaman yang mengintai kita, jadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Lalu sarannya, saya sebagai penyusun makalah ini sangat berharap atas segala saran-saran dan kritikan bagi para pembaca yang saya hormati, guna untuk membangun pada masa yang akan datang, untuk menjadi lebih baik dalam memberikan alur-alur yang semestinya kurang memuaskan bagi tugas yang saya laksanakan.